Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amelia Trikamila dari kelas Farmasi 2A NIM 1904010006. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan dua jenis titrasi, yaitu titrasi argentometri dan titrasi permanganometri, di mana tugas ini untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian akhir semester kimia kuantitatif. Untuk titrasi yang pertama yaitu titrasi argentometri. Titrasi argentometri atau titrasi pengendapan adalah salah satu cara untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan dengan titrasi berdasarkan pembentukan endapan dengan ion Ag+. Argentometri sendiri diturunkan dari bahasa Latin yaitu argentum yang berarti perak. Titrasi argentometri ini melibatkan reaksi pembentukan endapan dari ion halida yang diantaranya Cl-, Br-, dan I-. Titrasi penentuan analit yang berupa ion halida yaitu menggunakan larutan standar AgNO3. Indikator argentometri yaitu tiosianida dan indikator absorpsi. Dan prinsip titrasi argentometri ini yaitu mendasarkan pada pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara analit dan titran. Titrasi yang menggunakan ion Ag+ sebagai pentiter atau titran. Sebagai contoh yang banyak digunakan yaitu penentuan kadar NaCl, yang dimana ion Ag+ sebagai titran akan bereaksi dengan ion Cl- sebagai analit dan akan membentuk endapan garam yang tidak mudah larut yaitu AgCl berwarna putih, yang dimana reaksinya Ag+ ditambah Cl- membentuk endapan AgCl. Untuk titik akhir titrasi argentometri ini yaitu ditandai dengan kekeruhan, endapan berwarna, dan ion kompleks berwarna. Berdasarkan indikator, metode titrasi argentometri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode Mohr, yang kedua metode Volhard, dan yang ketiga metode Fazan. Untuk yang pertama yaitu metode Mohr. Metode Mohr ini sangat terbatas dibandingkan metode Fazan dan metode Volhard. Metode Mohr ini hanya dapat menentukan konsentrasi ion yaitu Cl-, Cn-, dan Br- dengan menggunakan larutan standar AgNO3 dan menggunakan indikator K2CrO4, yang dimana reaksinya yaitu Ag+ ditambah Cr2O4- menjadi AgCrO4 membentuk endapan merah bata atau larutan coklat kemerahan. Untuk yang kedua yaitu metode Volhard. Metode Volhard ini bisa disebut dengan titrasi balik atau titrasi secara tidak langsung. Titrasi ini memerlukan reaksi dalam kondisi asam. Metode Volhard ini dapat digunakan sebagai titrasi langsung dari Ag+ dengan SCN sebagaimana titrasi balik dalam penentuan Cr-, I-, dan Br-. Untuk yang ketiga yaitu metode Fazan. Metode Fazan ini sama seperti halnya pada metode Mohr, hanya terdapat dalam perbedaan dalam indikator. Untuk larutan standarnya yaitu masih sama menggunakan larutan standar AgNO3, dan untuk indikator menggunakan indikator absorpsi seperti eosin dan fluoresin. Pengaplikasian metode argentometri dalam bidang farmasi yaitu yang pertama pembuatan obat-obatan bahan alami yang tidak bertahan lama seperti halnya obat yang telah tercampur oleh senyawa kimia. Oleh karena itu banyak yang menggunakan cara ini atau metode argentometri ini. Dan yang kedua yaitu untuk membuat obat-obatan baru yang digunakan untuk mengobati penyakit, yang dengan cara melakukan kajian, penelitian, dan percobaan. Yang kedua yaitu titrasi permanganometri. Metode titrasi ini menggunakan kalium permanganat sebagai oksidator kuat sebagai titran. Titrasi ini didasarkan atas reaksi oksidasi yang dapat digunakan untuk menentukan kadar seperti belerang, nitrit, dan fosfit.
Prinsip dari titrasi permanganometri ini yaitu titrasi reaksi oksidasi yang memerlukan suasana asam dan dibutuhkan H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi KMNO4 yang tinggi. Pada proses titrasi ini tidak memerlukan indikator lain karena KMNO4 sendiri sudah mampu memberikan titik akhir titrasi yang jelas, yaitu perubahan larutan menjadi warna merah muda. KMNO4 sendiri mempunyai sifat yaitu autoindikator. Pengaplikasian titrasi permanganometri dalam bidang farmasi yaitu sering digunakan untuk menentukan kadar suatu senyawa berdasarkan reaksi oksidasi dalam pembuatan sediaan obat, seperti bentuk kapsul, tablet, atau injeksi. Contoh obat seperti sangobion. Untuk membedakan antara titrasi argentometri dan permanganometri yaitu berdasarkan pengertian. Untuk argentometri yaitu titrasi yang berdasarkan pembentukan endapan yang dapat menentukan ion halida seperti Cl-, Br-, dan imin. Sedangkan permanganometri yaitu titrasi reaksi oksidasi yang dapat menentukan belerang, nitrit, dan fosfit. Untuk titran atau pentiter, argentometri menggunakan larutan standar AgNO3 dan permanganometri menggunakan KMNO4. Untuk indikator, argentometri yaitu menggunakan 3 metode, yaitu metode Mohar menggunakan K2CrO4, metode Volhard menggunakan larutan Fe3, dan metode Fazan menggunakan indikator adsorpsi. Sedangkan permanganometri tidak menggunakan indikator karena KMNO4 sendiri yang mempunyai sifat autoindikator. Untuk titik akhir warna titrasi untuk argentometri yaitu membentuk endapan merah bata, sedangkan permanganometri membentuk larutan merah muda. Berdasarkan prinsip, untuk argentometri mendasarkan pada pembentukan garam tidak mudah larut antara analit dan titran, sedangkan permanganometri titrasi reaksi oksidasi yang memerlukan suasana asam yang ditambahkan H2SO4 untuk mencapai oksidasi KMNO4 yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.